Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Subhanallah. Kenapa tiba-tiba aku jadi teringat sama ucapan Wisnu. Jawaban atas semua masalah yang kita hadapi tergantung kepada doa yang kita panjatkan. Niscaya Allah akan memberi dengan caranya. Masya Allah, kenapa hamba bisa melupakan hal tersebut? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Salamun qaulami Rabbi Rahim. Ya Allah, hamba bersyukur atas nikmat dan rahmat yang Engkau limpahkan selama ini. Ya Allah, izinkan hamba memohon pertolongan-Mu, ya Allah. Tuhan yang Maha Kaya, yang memiliki seluruh alam semesta, turunkan kepada hamba rezeki-Mu, ya. Karena Engkaulah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Akhirnya ketemu juga di sini. Subhanallah, Bu Gebi mau sholat juga. Saya terpaksa ke sini untuk cari Bu Hana. Karena dari tadi saya terganggu sama ulah orang stres yang ngakunya fansnya Bu Hana. Dan dia terus nyari-nyari, mana Bu Hana. Kan pusing. Astagfirullahaladzim. Oh, baik Bu, kalau begitu saya akan ketemu sama orang tersebut dan saya akan bicara sama. Tunggu. Gini ya Bu Hana, tolong ingat, jangan biarkan sekali-kali untuk orang-orang yang bertingkah aneh itu merusak aktivitas jam kantor. Karena saya nggak mau itu kejadian lagi. Ini kantor, bukan pasar. Jadi ingat sekali lagi, saya nggak mau itu terulang. Dan saya nggak ingin nama baik perusahaan ini rusak karena ada satu orang yang nggak kompeten. Paham? Mbak Hana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, Mbak. Saya sangat senang bisa bertemu langsung dengan Mbak Hana. Oh ya, kenalin. Saya Dias. Oke. Belum lama ini saya menjadi duda, Mbak. Oke. Lalu ada keperluan apa Mas Dias yang mungkin saya bisa bantu? Mantan istri saya, Mbak. Mantan istri saya membawa anak saya pergi, Mbak. Dan sampai sekarang saya nggak dapat kabar tentang mereka di mana, Mbak. Saya nggak mau, Mbak. Saya nggak mau dipisahkan dengan anak kandung saya sendiri, Mbak. Dan saya sudah membaca di blog Mbak Hana. Sekarang saya jadi tahu kalau mantan suami Mbak itu sekarang udah menikah. Tapi Mbak Hana bisa membagi adil anak bersama mantan suami Mbak. Tapi istri saya, Mbak. Istri saya tidak mengizinkan saya bertemu dengan anak saya sendiri, Mbak. Bagaimanapun juga, anak itu adalah anak dari darah daging saya sendiri, Mbak. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Sebagai orang yang lebih pengalaman dari saya, Mbak, saya mau membagikan tips pada saya, Mbak. Bagaimana supaya hak saya dan mantan istri saya itu bisa berbagi anak yang sama, Mbak. Astagfirullahaladzim. Apakah aku harus jujur mengatakan kalau saat ini aku juga memiliki masalah yang sama? Atau saya harus pura-pura nggak ada masalah sekedar menguatkan hati Mas Dias? Kalau saya harus berkata jujur, saat ini saya juga sedang mengalami masalah yang sama.
di mana anak saya juga tidak bisa bertemu dengan mantan suami saya. Karena Tunggu. Nanti Mbak sama aja dengan mantan istri saya, Mbak. Sama-sama jahat. Sama-sama tidak mau mempertemukan ayah kandungan dan anaknya. Iya begitu, Mbak? Hah? Jelas, saya tegaskan bahwa alasan anak saya tidak bisa bertemu dengan mantan suami saya itu karena istri mantan suami saya tidak berkenan. Oleh karena itu akhirnya saya dan mantan suami saya buat perjanjian di mana mereka bisa bertemu di waktu yang sudah ditentukan. Tapi sampai sekarang pun hal tersebut memang sangat sulit untuk dihadapi oleh kedua belah pihak karena ini memang bukan hal yang mudah. Terus apa yang Mbak lakukan? Apa menikmati keadaan ini? Iya. Hah? Sementara Mbak pingin menguasai anak Mbak sendiri, iya? Om, jangan salah sangka Mas Dias. Saya sangat paham dengan keperluan batin anak dan mantan suami saya. Cuman masalah ini tidak bisa diselesaikan begitu saja karena ya saat ini saya juga harus menyelesaikan oleh pihak ketiga yaitu anak saya dan juga mantan suami saya. Meskipun saya paham bahwa kebahagiaan anak saya adalah hal yang paling penting. Itu yang paling penting. Dan saya berusaha semaksimal mungkin supaya anak saya tetap bahagia dalam kondisi tersebut. Mbak sendiri saja tidak bisa mengatasi masalah. Apalagi dengan masalah saya, Mbak. Come on. Selama ini keputusan saya sangat tepat dan benar. Lebih baik saya mati daripada saya tidak ketemu dengan anak saya selamanya, Mbak. Jangan-jangan perasaan Mas Bram sama dengan Mas Dias ini. Mas Dias, sebaiknya Mas Dias istighfar. Ya, segala macam masalah yang kita hadapi saat ini pasti ada solusinya. Kita bisa bicarakan baik-baik, maksud saya Mas Dias dengan mantan istri Mas Dias, untuk mencari jalan tengah, di mana kalian bisa mencari solusi yang terbaik dalam kondisi seperti ini. Tapi keputusan Mas Dias untuk mengambil nyawa Mas Dias itu sangat tidak baik, terutama akan melukai ketenangan jiwa anak Mas Dias sendiri. Kalau Mas Dias ambil keputusan gegabah seperti itu, bisa dibayangkan bagaimana nasib anak Mas Dias. Sekarang yang saya bisa bantu dengan solusi atau tips adalah Mas Dias harus banyak berdoa, sholat. Mohon petunjuk sama Allah supaya Mas Dias bisa tenang, supaya Mas Dias bisa ambil keputusan yang tepat untuk diri Mas Dias dan anak Mas Dias. Saya tahu ini semua pasti sangat sulit. Saya pun menghadapi hal yang sama. Tolong Mas Dias, sikap lebih dewasa lagi, sabar, lebih ikhlas. Insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Ya udahlah, Mbak. Mungkin sudah takdir saya begini, Mbak. Saya pamit ya. Oke? Mas Dias, sebentar. Mas Dias. Masya Allah. Ternyata ada orang lain yang punya masalah lebih berat dibanding saya. Om Norman kata Mama dikit lagi mau dibalikin ke rumah sakit. Ya, Om Norman pergi. Anto senang kalau Om Norman ada di rumah. Jadi Anto sama Om Norman bisa ngelukis lagi. Terus kita bisa main lagi bareng-bareng. Ya kan Kak Nadia? Ya Om Norman tinggal terus aja ya di sini.
Nadia jangan sedih. Lukisannya sebentar lagi selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada ngapain? Lagi nemenin Om Norman ngelukis. Iya, Pak. Jangan lupa mandi tapi, ya? Iya Pak, siap. Bentar, kakak tahu gimana caranya biar Om Norman gak balik lagi ke rumah sakit? Gimana caranya, Kak? Kakak mau coba merayu Papa biar Om Norman bisa selamanya tinggal bareng kita, gimana? Yaudah deh, Anto bantu doa ya, Kak. Tante, kakak ke dapur dulu ya. Iya, Kak. Om, udah jadi ya Om Norman? Bagus banget. Bagus ya. Iya. Langkah pertama, aku harus buat air panas dulu. Nanti baru aku bikin teh hangat buat Papa. Langkah kedua, aku harus mijitin Papa biar Papa senang. Alhamdulillah airnya udah mendidih. Nadia, panas. Ini panas. Ini kenapa? Hah? Bang Norman? Ini kenapa bisa kena air panas Bang Norman? Iya? Hah? Sengaja gimana sih? Ini semua salah Bang Norman. Sengaja? Hah? Iya, sengaja. Ini cuma anak kecil Bang Norman. Hati-hati dong. Ah, gimana sih? Helmi, kamu jangan kayak gitu dong ngomongnya sama Norman, gak usah pakai teriak. Gak usah kasihan sama dia. Itu anak kita gimana? Kamu juga baik-baik dong, Hel. Ya udah dan kali hati-hati gimana? Gimana dong kalau ngomong? Oh, udah kesana lah. Nih, Mama obatin yuk. Panas ini, panas. Sakit gak? Bener sakit? Yang mana? Ini mah. Coba pakein lagi ya. Papa, ini semua salah Nadia, bukan salah Om Norman. Salah Nadia gimana sih? Jelas-jelas Papa tadi lihat. Kalau emang Bang Norman itu udah... Beneran, Pak. Nadia emang sengaja mau bikinin teh panas buat Papa. Terus Om Norman mau bantuin. Gak sengaja air panasnya itu mau tumpah. Terus Anto datang. Aku cipratan sama Anto gitu, Pak, ceritanya. Iya, Pak. Ini juga cuman kecipratan biasa. Gak apa-apa kok, Pak. Ya gini loh sayang, bukannya nggak apa-apa. Kalau emang kenapa-napa sama kalian berdua kan Papa juga yang sedih. Bukannya kayak begitu. Bang Norman yang salah. Karena Papa lihat kok. Udah, Hel, kamu tenang aja dulu. Kita ngobrol sebentar ya di kamar ya. Anto, Nadia, Mama tinggal sebentar ya sama Papa. Iya, Ma. Mas ya. Ini semua gara-gara Kak Nadia, Anto. Kayaknya Om Norman gak bakal boleh tinggal di sini lagi deh. Tapi kasihan karena dia. Kalau Om Norman harus balik ke rumah sakit. Hel, udahlah, kamu tuh gak usah terus-terusan marah sama Bang Norman soal kejadian tadi. Lagian kamu denger sendiri kan tadi ceritanya Nadia. Hel, aku tuh kasihan sama Bang Norman. Tadi kamu gak ngeliat sih mukanya tuh shock banget loh, Hel. Udah mendingan sekarang kamu maklumin aja kenapa Bang Norman seperti itu. Ya mungkin aja dulu dia pernah mengalami hal kejadian yang sama seperti ini kan. Tuh
mungkin ada hubungannya sama kamu kali? Hubungan apa sama aku? Nggak ingat apa-apa sama dia. Baby, panas baby. Baby, panas baby. Baby. Panas baby, baby panas. Iya, panas. Bang Norman, bisa nggak kesini ketok-ketok dulu? Saya lagi bicara sama Vina. Yang sakit bukan saya, anak saya yang sakit. Baby baik aja. Normal enggak sakitin baby, enggak sakitin. Iya. Aku mau susu, Mbak. Aku mau susu. Mbak nggak ada. Abang ambilkan susu baby ya. Bentar, abang mau masak air panas. Baby kemana-mana? Panas. Nggak abang lah. Nggak abang. Baby kayak kepanasan. Bang Norman, selama ini abang manggil baby karena nggak bisa ngomong Helmi. Baby sakit. Baby panas. Iya. Panas. Bang Norman nggak dipukulin sama papa kan? Atas kejadian itu. Baby sakit. Baby sakit. Baby sakit. Baby panas. Baby panas. Baby sakit. Baby sakit. Baby sakit. Bang Norman. Hel, apa mungkin itu kenapa Bang Norman gak mau tinggal sama keluarga kamu? Karena dia takut nyakitin kamu, Hel. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata Helmi masih ingat sama Bang Norman. Apa mungkin selama ini Bang Norman sengaja dijauhin dari aku? Karena papa mama takut kalau emang Bang Norman tuh nyakitin aku lagi. Iya Bang. Dan selama ini abang gak pernah lupa sama aku. Aku yang lupa sama abang. Bang Norman maafin aku ya. Maafin aku Bang. Ada apa Sofi? Kamu ngasih duit ke Hana? Kasih duit ke Hana? Sofi, aku nggak ngasih apa-apa ke Hana. Ya kamu tahu kan kalau Karin itu selalu mata-matain tindakan aku. Aku nggak mungkin ngasih duit ke Hana. Lagian buat apa? Terus Hana dapat duit dari mana ya? Aku bingung. Masalahnya dia janji dia mau bayar uang sekolah Rosi ke aku. Uang sekolah Rosi? Aduh, bukannya kamu barusan mau ke sekolah Rosi, sekolah barunya, mau ngurusin semuanya. Kok harus ada Hana? Ya itu dia, aku nggak tahu. Aku ke sekolah Rosi, aku memastikan semua biaya Rosi sudah aku bayar. Terus ngapain Hana di sana? Setelah dia tahu aku bayar semua kebutuhan Rosi di sekolah yang baru itu, dia bilang dia mau ganti uangnya ke aku. Yang aku bingung, dia dapat duitnya dari mana, Bram? Apa dari kamu? Iya, jelas bukan dari aku. Dan aku tahu Hana nggak mungkin terima bantuan dari orang kalau dia masih bisa atau masih mampu untuk andalinnya sendiri. Apa mungkin Dokter Wisnu yang bantu dia? Oh bagus kalau Wisnu mau bantu dia. Ya berarti sekarang semuanya nggak ada masalah dong. Hana sudah bisa membuka hati buat Dokter Wisnu.
Bagus kan kalau ada orang yang bisa membantu Rosi? Ya bagus. Kalau emang benar Hana sudah buka hatinya untuk Wisnu ya udah. Yang bikin aku nggak ikhlas Sofi adalah laki-laki lain membiayai hidup Rosi. Rosi itu adalah anak aku dan itu adalah kewajiban aku. Sofi makasih ya. Kamu malam-malam udah mau datang ke sini jadi ngerepotin kamu. Gak apa-apa, Han. Emangnya kenapa? Kamu di rumah ada masalah lagi sama Rosi atau Mindra? Nggak, justru aku minta kamu datang ke sini karena aku mau berterima kasih sama kamu, Sof. Karena kamu sudah membayar administrasi sekolah Rosi. Gak apa-apa, Han. Aku juga ngelakuin semua itu karena aku pengen bantu kamu. Terlebih Rosi. Dan aku membantu kamu juga aku ikhlas. Aku udah bilang kan sama kamu. Sofi, aku tahu kamu sangat ikhlas. Tapi ya aku juga mau memberikan ini ke kamu, Sof. Dan aku harap kamu mau terima. Ini apa? Ini yang tadi kita sudah bahas. Alhamdulillah, Sofi, kamu harus terima. Aku punya uang dan aku gak mau kamu tidak menerima uang ini, Sof. Bukannya aku tidak menghargai, cuman aku harap kamu mau menerima. Han, ya aku senang sih kamu bisa punya uang. Tapi kamu dapat uangnya dari mana? Kalau sampai ngutang, mendingan gak usah. Buat apa? Enggak, Sof. Ini murni dari hasil jerih payah aku. Alhamdulillah ada yang pasang iklan di website aku dan ini uangnya sudah bisa dicairkan, jadi aku langsung niatin untuk bayar sekolah Rosi. Apa nggak sebaiknya uang ini buat keperluan kamu dulu? Kan masih ada yang lebih penting kan daripada kamu mesti bayar ke aku. Aku juga lagi nggak terlalu repot kok. Mendingan ini uang kamu simpen dulu. Siapa tahu kamu ada yang penting, ya kan? Ya. Udah, ini nanti aja deh, Han. Sofi, alhamdulillah semua kebutuhan aku sudah dipenuhi oleh Allah. Dan ini rezeki juga datangnya dari Allah. Dan aku percaya apapun yang terjadi nantinya, Allah tidak akan mengabaikan aku. Jadi tolong kamu terima. Oke, Sofi sorry ya, aku gak bisa lama-lama soalnya aku mau bantu Rosi. Dia besok siap-siap untuk sekolah barunya. Dia lagi semangat banget. Nanti aku kirim salam dari Tante Sofi. Ya udah kalau gitu, salam buat Rosi ya. Pasti. Sofi sekali lagi, Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you, Sofi. Hati-hati ya, Han. Ya. Dah. Bunda, Rosi berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Tunggu, Rosi. Kamu mau berangkat sama siapa, sayang? Sendiri, Bunda. Kamu mau berangkat ke sekolah sendiri? Emang kamu tahu alamatnya di mana? Nggak tahu. Terus gimana ceritanya? Kamu harus tunggu Bang Jali karena sekolah baru kamu itu lebih jauh daripada sekolah yang lama, ya? Bang Jali lama, Bunda. Rosi kan nggak sabaran mau ke sekolah yang baru. Mana ya? Oke, gimana kalau Rosi berangkat sama Bunda aja hari ini? Mau ya? Udah, Bunda. Mau ya udah deh kita berangkat bareng ya. Ayo, cepetan. Oke, cepetan. Oh ya, Bang Jali, ini karena hari pertama Rosi masuk sekolah, jadi biar saya aja yang nganterin Rosi ya. Gak apa-apa ya, Bang? Ya. Oke, Assalamualaikum. Bunda, makasih ya udah nyekolin Rosi yang Rosi mau. Bunda baik banget. Bunda sangat senang karena kamu sekarang punya semangat untuk sekolah lagi.
Dan Bunda akan ngelakuin apa saja selama kamu bahagia. Bahagia nggak? Bahagia banget. Bunda punya Bunda buat kamu. Biar princess sekolahnya tambah semangat. Sudah siap? Cantik kan? Ntar aja disimpan. Sama Bunda disimpan. Oke, aku simpen ya. Iya. Aku simpen ini selamanya. Iya, di tas. Di tas Bunda. Iya. Oke, diam dulu. Kiss. Oke, let's go. Pahit. Pahit. Aku harus tahu apa yang Mas Bram lakuin buat Prana. Aku yakin Mas Bram menyembunyikan sesuatu dari aku. Karena nggak biasanya Mas Bram kelihatan bahagia semalam. Waktu ku kecil, hidupku amatlah senang. Senang di pangku dimanjanya. Loh, itu bukannya Rosi sama Mbak Hana? Rosi ngapain pakai baju sekolah? Atau jangan-jangan Mas Bram diam-diam ternyata bantuin Rosi? Ini nggak bisa dibiarin. Namanya kesayang. Mbak Hana pikir aku siapa? Aku kecil. Peluknya. Alhamdulillah, aku bisa benerin LCD HP aku. Dan mudah-mudahan sisanya juga cukup buat keperluan bulan ini. Subhanallah. Ini apa nggak salah? Kenapa saldo aku jadi 30 jutaan? Kan dana dari pemasang iklan itu udah aku tarik buat biaya sekolah Rosi. Ini kok saldonya malah nambah? Ini enggak, ini jangan-jangan ada yang salah. Astagfirullahaladzim, ini uang siapa sebanyak 30 juta masuk ke sini? Aduh. Bunda udah ambil uang. Ayo kita naik taksi. Iya, Rosi, Bunda nggak jadi ambil uangnya soalnya Bunda takut, Nak. Katanya Bunda mau ambil uang. Iya, cuman mungkin ada yang salah. Masa di tabungan Bunda ada uang 30 juta, Nak? 30 juta. Bunda ambil aja. Rosi, apapun termasuk uang, apalagi kalau itu adalah uang yang bukan hak kita nggak boleh ambil sembarangan. Dan Bunda nggak mau, makanya Bunda mau cari tahu. Mungkin ada yang salah kirim ke rekening Bunda, supaya Bunda bisa balikin uang itu. Kita nggak jadi jalan-jalan dong. Rosi nggak usah sedih. Hari pertama sekolah, ya kan? Sekarang gimana kalau kita ke sekolah dulu, abis itu nanti Bunda mau ke bank untuk cari tahu siapa yang transfer ke rekening Bunda ya. Oke? Ya udah, semangat. Pak Indra, coba baca buku itu Pak Indra. Baca, selami, fahami. Bukunya bagus sekali Pak Indra. Di situ bercerita banyak tentang hal-hal yang membuat kita menjadi lebih berserah diri, membuat kita lebih mengerti makna hidup, tahu tujuan hidup, yang pasti membuat kita jadi lebih tenang. Wah, saya jadi penasaran nih, udah pengen cepet-cepet baca buku ini. Tapi di sini tadi saya lihat ini banyak membahas tentang kematian ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak? Wisnu? Depan, kamu nggak ke kantor? Tadi kan kamu bilang abis antar Rosi kamu ke kantor. Iya, tapi aku mampir ke bank sebentar. Terus anehnya Pak, waktu di bank, Hana cek saldo Hana, tiba-tiba ada uang setoran yang lumayan besar. Dan Hana nggak tahu dari siapa. Hana coba cek, namanya sama sekali aku nggak kenal. Mungkin kamu lupa dari kantor atau apa uang bonus itu? Nggak mungkin, aku nggak mungkin lupa. Lagi pula kalau punya hutang sama seseorang pasti aku akan secepatnya kembalikan. Dan lagi pula kasbon yang aku ajukan ke kantor itu juga sudah ditolak. Jadi nggak mungkin dari kantor.
Sebentar, Wisnu. Ya. Jangan-jangan dari kamu? Enggak. Iya. Bukan dari saya. Enggak, terus terang aja. Kalau memang itu uang dari kamu, saya perlu tahu. Enggak kan? Saya enggak. Mungkin dari Pak Bram. Dia mau nyampaikan ke kamu dia nggak enak, dia takut sama Karin. Iya Hana, mungkin Bram. Dia takut ketahuan, dia transfer diam-diam. Mas Bram, tapi buat apa? Aku sudah bikin perjanjian. Aku. Maksudnya mungkin bisa aja Pak Bram atau Pak Bram minta tolong temannya gitu, untuk dia mengirim uang itu ke kamu. Terus tuh kalau kamu bicara seperti itu, seolah-olah kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Apa jangan-jangan kamu pakai rekening teman kamu? Hana, saya nggak melakukannya. Assalamualaikum Hana. Waalaikumsalam. Ada apa Hana? Jadi HP kamu udah bisa dihubungin? Iya, sekarang HP aku. Mas, aku telepon kamu. Soalnya aku mau nanya, apakah kamu mentransfer uang ke rekening aku? Soal uang? Emang ada sesuatu yang aku bisa bantu? Mas, yang aku tanya, apakah kamu transfer uang ke rekening aku atau tidak? Jadi kamu lihat di saldo kamu ada transferan uang gitu? Pertanyaannya sangat simpel. Kamu transfer uang ke rekening aku atau tidak? Soalnya tadi aku habis dari bank dan di saldo aku ada uang yang jumlahnya lumayan. Itu dari kamu atau bukan? Enggak Hana, itu bukan aku. Tapi kamu nggak nyuruh orang lain juga kan untuk transfer? Maksudnya kamu minta teman kamu untuk transfer atau apa atas nama kamu? Karin? Astagfirullahaladzim. Allah, mudah-mudahan aku gak membuat masalah dengan menelpon Mas Bram. Tapi uang itu datang dari mana sih sebenarnya? Kenapa teleponnya langsung kamu matiin? Kenapa kamu nggak lanjutin ngomongin sama Mbak? Karin, kita bicara di luar aja, takut ganggu Rafa. Ganggu Rafa, aku juga dengar. Aku nggak bodoh, aku dengar tadi kamu bilang soal transfer. Iya, aku ngomong itu, tapi kamu salah paham. Iya, emang ada transferan uang ke Hana. Iya, dan aku tahu itu dari kamu. Itu bukan itu. Lihat tuh, Rafa sekarang udah nangis. Gak usah cari alasan, Mas. Aku tahu kamu kirimin uang buat Rosi. Terus aja kamu tahu kenapa kamu gak bisa menghargai aku sebagai istri kamu. Udah ada Rafa sayangnya, udah gak nangis. Karin, kamu kemana Karin? Aku akan memastikan, Mas, kalau Mbak Hana tidak akan pernah mengganggu kamu lagi dan keluarga kita. Aku akan memastikan. Karin, tunggu. Karin. Ya. Oh. Ternyata begini. Caranya Hana Sasmita mau menyekolahkan anaknya dengan cara uang mantan suaminya. Daripada kamu marah-marah, mendingan kamu ucapkan Assalamualaikum. Susah banget sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksudnya? Maksud kamu apa? Masalah uang itu belum tentu itu uang Mas Bram, Karin. Belum tentu uang Mas Bram. Iya. Oke, sekarang Mbak Hana menang. Selamat ya. Menang. Maksud kamu apa sih? Menang apaan? Maksud aku menang apaan? Mbak Hana selama ini mempergunakan Rosi untuk mengikat Mas Bram. Karin, kenapa sih kamu selalu menyerang Mbak tanpa alasan? Kok tanpa alasan? Alasan itu selalu ada. Dan Mbak yang memulai semuanya, Mbak. Sekarang gini, aku ambil keputusan yang paling tepat. Aku akan menyuruh Rosi untuk tinggal di rumah aku selama-lamanya. Supaya Mbak Hana tidak mempergunakan
uangnya Mas Bram, ataupun untuk nyuruh-nyuruh deket-deket dengan Mas Bram, atau apapun itu yang bersangkutan dengan suami aku. Cukup, ini keputusan yang udah paling tepat buat kita semua. Karin, tapi apa? Sekarang Mbak Hana lebih baik tanya sama anak Mbak Hana ya, anak cengengnya Mbak Hana itu. Tanya sama dia lebih pilih tinggal sama Mas Bram, rumah besar, fasilitas yang akan didapatkannya lebih yang seperti dia inginkan itu, daripada dia tinggal di sini rumah jelek dan Mbak Hana selalu memanfaatkan Rosi untuk menyikat Mas Bram. itu alasannya. Karin, kamu sebenarnya nggak suka sama Rosi, iya kan? Jadi buat apa Mbak membiarkan Rosi tinggal sama kamu? Lebih baik tanya aja sama anak Mbak sendiri. Dia maunya apa? Dan kita lihat, dia pilih Mbak Hana Sasmita, ibu kandungnya, atau aku, Helena Karin, ibu tirinya. Astagfirullahaladzim. Aku jadi penasaran, gimana rasa hidupnya Mbak Hana nanti tanpa anak kesayangannya Mbak Hana itu. Aku jamin, pasti Mbak Hana akan semakin menderita. Setelah ini, seorang Hana Sasmita gak akan bisa lagi menjadikan Rosi sebagai alasan untuk menghubungi Mas Bram lagi. Apalagi dengan Rosi tinggal di rumah aku berarti bisa lebih leluasa untuk mengontrol Mas Bram. Rosi, jadi Tante Karin seperti Bunda katakan sudah mengizinkan kamu untuk tinggal bersama Tante Karin dan Ayah di rumah Ayah. Sekarang Bunda kasih pilihan ke kamu. Apa kamu mau tinggal bersama Bunda, kakek, dan Biona di rumah ini, atau kamu memilih untuk tinggal bersama Ayah? Sayang, apapun pilihan kamu, Bunda pasti akan menghargai keputusan kamu. Yang penting kamu bisa bahagia, nak. Sebenarnya Rosi mau tinggal sama ayah dan bunda kayak dulu lagi. Tapi bunda pasti bilang gak mungkin. Maafin Rosi ya bunda. Sebenarnya Rosi mau tinggal sama ayah. bersimpuh, ku buka lembaran-lembaran kitamu, ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhanku memohon, Tuhanku memohon, pancarkan cahaya di hidupku, Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik.